Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa di mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai perilaku biaya. Jadi adik-adik, bukan manusia saja yang punya perilaku ya, tapi biaya juga memiliki perilaku yang penting untuk kita kaji ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih definisi dari perilaku biaya. Nah, perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Jadi adik-adik, aktivitas bisnis sebuah perusahaan dapat konstan, meningkat ataupun menurun, dan ada biaya yang kemudian konsisten mengikuti perubahan dari aktivitas bisnis. Jadi saat aktivitas bisnis konstan, biaya tidak berubah ya, dan saat aktivitas bisnis meningkat, biaya juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika biaya saat aktivitas bisnis menurun, maka biaya juga akan menurun. Nah, jadi inilah pentingnya kita mengetahui perilaku biaya ya, karena kondisi aktivitas bisnis yang berubah-ubah. Nah, kemudian ada 3 perilaku biaya ya yang perlu adik-adik tahu, yakni biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Kita bahas satu-satu ya nanti. Nah, ini tujuan mengetahui perilaku biaya. Jadi ada beberapa tujuan utama pentingnya manajemen perusahaan mengetahui perilaku biaya. Yang pertama itu untuk pengendalian biaya. Nah, terkait dengan pengendalian biaya, manajemen perlu mengetahui perilaku biaya agar dapat mengendalikan biaya variabel atau biaya tetap. Nah, misalnya saja manajer ingin mengendalikan biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini termasuk dalam jenis biaya variabel ya. Jadi manajer tersebut akan memilih pemasok yang lebih tepat ya. Baik dari sisi jarak ya, manajer akan mencari yang lebih dekat, kemudian kualitas produk, kemudian saluran distribusinya bagaimana. Nah, langkah-langkah tersebut dapat menekan biaya bahan baku ya. Nah, selanjutnya tujuan berikutnya adalah untuk pengestimasian biaya. Jadi estimasi biaya merupakan penentuan biaya masa depan berdasarkan data aktivitas dan biaya masa lalu. Jadi analisis terhadap data aktivitas dan biaya masa lalu akan digunakan untuk membuat model estimasi. Nah, manajemen dapat menggunakan model estimasi tersebut untuk menaksir jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Jadi tanpa menunggu proses produksi berjalan dulu, kita sudah bisa mengestimasikan berapa sih biaya tetap dan biaya variabel untuk memproduksi satu jenis produk ya. Nah, kemudian yang ketiga untuk pembuatan keputusan. Nah, mengidentifikasi perilaku biaya sangat penting dan diperlukan dalam pembuatan keputusan. Jadi misalnya saja untuk memutuskan apakah perlu menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, manajer perlu
mengetahui dulu berapa sih biaya tetap, berapa sih biaya variabelnya, apakah sudah terpenuhi kapasitasnya atau belum, ya. Oke, selanjutnya basis aktivitas. Nah, jadi basis aktivitas ini merupakan ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak. Jadi basis aktivitas ini adik-adik sering disebut dengan cost driver atau pemicu biaya, ya. Jadi contoh-contoh cost driver diantaranya ada jam kerja langsung, jam mesin, ada unit produksi, ada frekuensi penanganan bahan, kemudian unit penjualan, dan sebagainya. Identifikasi cost driver ini diperlukan agar analisis perilaku biaya lebih akurat, ya. Salah satu contohnya adalah misalnya ya di sebuah perusahaan pada proses produksinya menggunakan pemicu biaya jam kerja langsung, ya, jam kerja langsung dari buruhnya. Nah, jam kerja langsung ini merupakan biaya variabel, ya, karena semakin lama jam kerja dari buruh tersebut, maka semakin bertambah pula biayanya, ya. Dan sebaliknya, ketika semakin singkat jam kerjanya, maka akan semakin kecil pula biayanya, ya. Kemudian ketika sebuah perusahaan misalnya menggunakan pemicu biaya unit penjualan, dia akan menentukan biaya berdasarkan dari unit penjualan tersebut. Jadi semakin banyak unit penjualannya, maka semakin besar juga biayanya. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi inilah pentingnya kita menentukan pemicu biaya atau cost driver yang merupakan basis aktivitas dari suatu biaya, ya. Nah, selanjutnya kita bahas masing-masing perilaku biaya. Yang pertama itu biaya variabel. Nah, jadi biaya variabel ini biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi. Sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Dalam sebuah perusahaan, semakin banyak volume produksinya, ya, maka biaya variabelnya juga akan semakin bertambah, ya. Salah satu contohnya bahan baku, ya, contoh biaya variabel. Misalnya di perusahaan mebel, ya, untuk memproduksi sebuah meja kayu, ya, tentunya bahan bakunya adalah kayu, ya. Nah, jadi semakin banyak meja kayu yang akan dibuat, maka semakin banyak pula kayu yang dibutuhkan, ya. Jadi itu contoh biaya variabel, ya. Nah, adik-adik, berikut ini contoh biaya variabel berdasarkan jenis perusahaan. Jadi pada perusahaan jasa, biaya variabelnya biasanya biaya perlengkapan atau biaya perjalanan. Jadi misalnya di sebuah salon, ya, semakin banyak volume aktivitas, maka semakin banyak pula jumlah perlengkapan yang dibutuhkan. Begitu juga di perusahaan yang bergerak di bidang travel misalnya, ya, semakin banyak jumlah orderan dari customer untuk perjalanan, ya, semakin tinggi pula biaya perjalanan. Nah, selanjutnya
Contoh biaya variabel pada perusahaan dagang. Misalnya biaya persediaan ya. Jadi semakin banyak produk yang akan dijual, maka semakin banyak pula persediaan yang perlu disediakan, dan biayanya pun seperti misalnya biaya penyimpanannya pun akan semakin besar ya. Kemudian harga pokok penjualan, kemudian biaya pengiriman, biaya komisi penjualan ya. Nah, selanjutnya contoh biaya variabel pada perusahaan manufaktur. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, biaya bahan baku ya. Jadi semakin banyak produk yang akan diproduksi, maka bahan bakunya pun harus semakin banyak ya. Kemudian biaya bahan penolong, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh dari biaya variabel. Nah, selanjutnya biaya tetap. Nah, jadi biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Kita lihat contohnya. Yang pertama itu biaya depresiasi peralatan. Nah, jadi ini tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam perusahaan. Jadi meskipun misalnya ya perusahaan mebel walaupun dia memproduksi 500 unit meja ataupun 1000 unit meja, maka biaya depresiasi peralatannya misalnya mesin ya bisa saja tetap setiap tahunnya ya. Nah, kemudian biaya depresiasi bangunan. Jadi itu juga tetap tidak terpengaruh oleh volume produksi ya. Nah, kemudian biaya abonemen listrik ya. Jadi abonemen listrik itu tetap setiap bulan ya, tidak berubah. Yang berubah itu jumlah pemakaian KWH-nya ya. Jadi semakin banyak KWH yang listrik yang digunakan, maka akan semakin banyak juga biaya listrik ya. Jadi tapi kalau biaya abonemen listrik ini termasuk biaya tetap karena dia tetap setiap bulannya. Nah, kemudian biaya gaji pokok pegawai. Nah, jadi bedanya biaya gaji pokok sama bonus pegawai biasanya ya. Kalau gaji pokok itu dia tetap setiap bulannya. Sedangkan kalau bonus dia bervariasi ya, tergantung pencapaian dari si karyawan tersebut. Ya, jadi bonus itu termasuk biaya variabel ya, sedangkan gaji termasuk dalam biaya tetap. Nah, selanjutnya biaya gaji mandor pabrik. Jadi mau pabrik itu berproduksi 1000 unit atau 2000 unit, nah gaji mandor pabriknya tetap sama ya, tidak berubah ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah biaya campuran ya. Biaya campuran ini adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap ya, namanya biaya campuran ya. Jadi dia punya karakteristik dari kedua biaya sebelumnya. Nah, biar adik-adik lebih mengerti, kita lihat contohnya. Jadi Pak Amir adalah seorang marketing. Ia mendapatkan gaji pokok bulanan sebesar 1 juta ditambah 5% dari penjualan bersih. Nah, jadi pada bulan tertentu Pak Amir berhasil menjual sebesar 2 juta rupiah. Sehingga penghasilan Pak Amir pada bulan tersebut adalah 1.100.000 rupiah. Jadi 1 juta rupiahnya itu adalah gaji pokok bulanannya ya, karena setiap bulan itu tidak berubah, jadi dia termasuk biaya tetap ya, yang 1 jutanya. Nah, kemudian yang 5%-nya
karena ada aturan di perusahaan tersebut, seorang marketing akan mendapatkan tambahan penghasilan 5% dari penjualan bersih. Nah, itulah yang termasuk dengan biaya variabel. Ya, jadi dalam kasus ini 5% dikali total penjualan pada bulan tersebut 2 juta, 5% kali 2 juta sama dengan 100.000 rupiah. Nah, jadi total penghasilan Pak Amir 1.100.000. 1 jutanya termasuk biaya tetap, gaji pokoknya ya yang tidak berubah setiap bulan. Sedangkan 100.000-nya itu, nah tergantung dia menjualnya berapa. Kalau misalnya 2 juta ya 2 juta dikali 5%, jadi 100.000. Tapi kalau misalnya dia menjual 3 juta, ya dikali lagi 5%. Jadi itulah yang termasuk biaya variabel, ya. Jadi inilah biaya campuran yang mengandung karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Nah, selanjutnya ini dia, karena adanya biaya campuran, jadi perlu adanya teknik pemisahan biaya campuran agar analisis dan estimasi biaya lebih baik. Nah, perlu dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap, ya. Nah, karena jika tidak dipisahkan, maka pengkategorian perilaku biaya tidak dapat dilakukan dengan tepat, sehingga dampaknya ya bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan, ya. Misalnya saja pengkategorian perilaku biaya ini dibutuhkan untuk perencanaan laba, ya. Nah, perencanaan laba ini tentunya dia membutuhkan laporan laba rugi dengan pendekatan margin kontribusi, ya. Sementara laporan laba rugi dengan pendekatan margin kontribusi itu membutuhkan informasi biaya variabel dan biaya tetap, ya. Jadi harus jelas berapa biaya variabelnya dan berapa biaya tetapnya, ya. Nah, kemudian ini dia 3 metode pemisahan biaya campuran. Yang pertama itu ada metode titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian ada metode biaya cadangan. Dan yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Nah, kita bahas satu-satu metodenya ya. Yang pertama itu metode titik tertinggi dan titik terendah. Jadi cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah dengan menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah, ya. Nah, ini rumusnya ya. Tarif biaya variabel sama dengan biaya titik tertinggi dikurangi biaya titik terendah dibagi dengan output titik tertinggi dikurangi output titik terendah. Nah, kemudian biaya tetap ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Nah, jadi ini rumusnya untuk menentukan biaya tetap ya. Nah, biar lebih mengerti kita langsung ke soal latihan. Jadi ini adalah catatan akuntansi dari Anderson Company terkait biaya penanganan bahan baku. Jadi kalau adik-adik masih ingat tadi Ibu jelaskan mengenai cost driver atau pemicu biaya. Di Anderson Company ini cost drivernya adalah
jumlah pemindahan bahan baku. Ya, jadi semakin banyak jumlah pemindahannya, maka semakin banyak pula biaya penanganan bahan baku yang dibutuhkan, ya. Jadi ini datanya 10 bulan terakhir, ya, yang akan kita hitung. Kita langsung saja, ya. Jadi kita masukkan di rumus. Ini rumus yang tadi Ibu jelaskan, ya. Kemudian berapa sih biaya titik tertingginya? Kita lihat di sini. Yang mana sih biaya titik tertingginya? Ya, coba lihat. Yang ini ya, 7.500. Nah, kemudian coba lihat yang mana biaya di titik terendah. Coba yang mana? Yang ini ya, 2.000. Nah, kemudian masukkan di rumus 7.500 kurang 2.000. Nah, kemudian cari output titik tertinggi dan output titik terendah. Coba cari di sini. Yang mana tertinggi dan yang mana terendah. Nah, jadi yang tertinggi adalah 500 dan yang terendah adalah 100. Ya, jadi ketika kita masukkan di rumus, maka 7.500 dikurangi 2.000 sama dengan 5.500, kemudian 500 dikurang 100 sama dengan 400. Kemudian 5.500 dibagi 400 sama dengan 13,75 dolar. Ya, jadi inilah tarif biaya variabel dari Anderson Company, ya. Nah, kemudian karena kita sudah menemukan tarif biaya variabelnya, maka kita menentukan biaya tetapnya, ya. Nah, jadi biaya tetap ini rumusnya, ya. Kemudian kita masukkan ke rumus total biaya pada titik tertinggi yang tadi ya 7.500, kemudian dikurangi total biaya variabel dikali output pada titik tertinggi. Nah, jadi ini dia total biaya variabelnya 13,75 dolar dikali output pada titik tertinggi 500, ya. Nah, kemudian 7.500 dikurangi ini hasilnya adalah 625 dolar. Nah, jadi persamaan biaya untuk penanganan bahan baku berdasarkan metode Haik-Low adalah total biaya sama dengan 625 dolar, di mana ini merupakan biaya tetap, ya, ditambah 13,75 dolar dikali jumlah pemindahan, ya. Jadi untuk mengetahui total biaya dari Anderson Company ini, total biaya bahan bakunya, maka terdiri dari biaya tetap sebesar 625 dolar dan biaya variabel sebesar 13,75 dolar dikali jumlah pemindahan. Jadi semakin banyak jumlah pemindahannya, maka semakin besar juga biaya variabelnya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit jumlah pemindahan bahan baku, maka semakin sedikit pula biaya variabelnya. Nah, jadi dengan metode Haik-Low ini kita sudah bisa memisahkan biaya campuran, ya, yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Oke. Selanjutnya metode biaya cadangan atau standby cost. Nah, dalam metode ini terlebih dahulu ditentukan unsur biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Jadi, penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan disebut biaya cadangan, ya, yang merupakan unsur biaya tetap. Nah, kemudian selisih antara biaya cadangan dengan biaya yang terjadi selama kegiatan perusahaan berjalan merupakan unsur biaya variabel. Nah, ini formulasinya untuk menentukan perilaku biaya. Jadi Y atau total biaya sama dengan A. Ini A biaya tetap, ya. Biaya tetap yang diperoleh dari biaya cadangan ditambah selisih biaya cadangan dengan total dibagi volume kegiatan. Ini untuk mengetahui B, ya, dikali X volume kegiatan. Ya. Kita langsung ke latihan soal. Nah, biaya listrik pada tingkat produksi 100.000 unit adalah 1.200.000. Nah, sedangkan biaya listrik yang harus dibayar pada saat kegiatan produksi dihentikan atau produksi sama dengan 0 adalah sebesar Rp800.000. Nah, jadi dari data tersebut kita tentukan penentuan pola perilaku dari biaya listrik. Nah, jadi biaya tetapnya 800.000, ya. Dari sini, ya. Jadi biaya listrik yang harus dibayar pada saat kegiatan produksi dihentikan adalah sebesar 800.000. Jadi walaupun tidak ada kegiatan produksi di perusahaan tetap membayar listrik sebesar 800.000. Jadi ini adalah biaya tetapnya. Nah, kemudian biaya variabelnya kita cari, ya. Jadi kita masukkan di rumus 1.200.000 adalah biaya listrik yang diperlukan untuk memproduksi 100.000 unit produk, ya. Jadi biaya listrik yang dibutuhkan 1.200.000 dikurangi biaya listrik tetap, ya, yang ini. Ketika perusahaan tidak berproduksi tapi biaya listriknya tetap 800.000. Jadi 1.200.000 dikurang 800.000 dibagi 100.000. 100.000 ini adalah jumlah unit yang akan diproduksi, ya. Kemudian 400.000 dibagi 100.000 sama dengan Rp4. Nah, jadi ini adalah tarif biaya variabelnya, ya. Jadi fungsi biaya listrik dengan menggunakan metode standby cost adalah total biaya sama dengan 800.000, di mana 800.000 ini merupakan biaya tetap, sementara biaya variabelnya adalah 4X, ya. Jadi 4 ini adalah tarif biaya variabel, ya, sementara X ini adalah volume nanti dikalikan volume kegiatan atau banyaknya kWh listrik yang digunakan, ya. Jadi kita sudah tahu masing-masing biayanya, di mana biaya tetapnya 800.000 dan biaya variabelnya 4X. Jadi nanti ketika semakin banyak jumlah kWh listrik yang digunakan, maka tentunya biaya variabel ini akan semakin meningkat, ya. Nah, selanjutnya metode yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, jadi penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap dan total biaya variabel menggunakan rumus ini, ya. Jadi B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y
Kemudian dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Ya, ini rumus untuk biaya variabel. Sedangkan untuk biaya tetap sigma Y dikurang B kali sigma XY dibagi N. Memang kalau metode kuadrat terkecil ini lebih rumit ya. Nah, kemudian persamaan pola perilaku biaya Y sama dengan A tambah BX. Ini memang persamaan umumnya ya. Jadi Y adalah total biaya, kemudian A ini biaya tetap, sedangkan B adalah biaya variabel per unit. Sedangkan X adalah volume kegiatan ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke latihan soalnya. Ya, jadi ini adalah data yang di sebuah perusahaan. Ya, jadi biaya reparasi dan pemeliharaan mesin serta jam mesin selama 1 tahun ada pada tabel berikut ini. Nah, jadi berdasarkan data ini ya kita akan menghitung biaya tetap dan biaya variabelnya. Tinggal kita masukkan di rumus. Jadi biar lebih mudah kita perlu identifikasi dulu ini angka-angkanya ya. Jadi N sama dengan 12. 12 ini jumlah tahunnya ya. Kalau kita lihat di soal 1 tahun, 1 tahun itu 12 bulan. Jadi N sama dengan 12. Kemudian sigma XY 47.800 diambil dari sini soalnya. Kemudian sigma X 66 ya, ini totalnya. Sigma itu total ya. 66. Kemudian sigma Y 8.400. Ini diambil dari sini. Nah, kemudian sigma Y 8.400, kemudian sigma X kuadrat 380 ya, ini 380. Nah, setelah mengetahui angka-angkanya kita masukkan di rumus ya. Masukkan di rumus ini. Rumus dari metode kuadrat terkecil. B sama dengan 12 kali 47.800 dikurang 66 kali 8.400. Nah, ini dia. Jadi hasilnya 0,09. Ya, ini perhitungan rincinya. Nah, kemudian untuk menentukan biaya tetap, ini dia rumusnya, sigma Y dikurang B dikali sigma XY dibagi N. Ya. Nah, kita masukkan di rumus. Jadi tinggal ambil angka-angkanya di sini. Jadi kalau adik-adik mau kerjakan ya perlu dulu diketahui angka-angkanya biar mudah tinggal dimasukkan ya. Dimasukkan ke rumus. Nah, jadi hasil dari biaya tetap sebesar Rp205. Nah, kemudian biaya variabel, karena tadi ini soalnya dalam ribuan rupiah ya, ini dalam kurung 000 ini artinya dalam ribuan rupiah. Nah, jadi kita kembalikan. Biaya variabel sama dengan 0,09 dikali 1000. Jadi biaya variabelnya Rp90 per jam. Nah, sedangkan biaya tetapnya 205 dikali 1000. Nah, ini biaya tetapnya 250.000 per bulan. Jadi untuk listrik di perusahaan ini biaya totalnya itu sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali volume kegiatan. Jadi kita sudah tahu, oh di perusahaan ini biaya tetap listriknya 205.000. Sedangkan biaya variabel listriknya 90 dikali nanti jumlah kWh yang digunakan ya.
Seperti itu. Nah, jadi sudah selesai untuk ini ketiga metode pemisahan biaya. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi mungkin adik-adik bertanya, mana sih metode pemisahan biaya yang terbaik, ya? Jadi dari ketiga metode ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, ya. Misalnya saja untuk metode titik tertinggi dan titik terendah itu salah satu kelebihannya dia sederhana dan mudah diterapkan. Sementara kelemahannya hanya menggunakan 2 titik saja. Jadi cuma titik tertinggi sama titik terendah. Sementara titik-titik yang lain tidak diperhatikan. Padahal agar lebih akurat, ya sebaiknya semua titik aktivitas yang terjadi di perusahaan itu harus dipertimbangkan. Kemudian metode biaya cadangan, nah ini juga lebih sederhana, ya. Namun untuk menentukannya, ya perusahaan perlu dulu menghentikan proses produksinya, ya, agar tahu berapa biaya tetap selama proses produksi dihentikan. Nah, kemudian untuk metode kuadrat terkecil, ya kelebihannya, jadi di metode ini setiap titik data aktivitas dan biaya aktivitas dipertimbangkan untuk menentukan biaya variabel dan biaya tetap. Jadi lebih akurat, ya, penentuan biaya tetap sama biaya variabelnya. Tapi kelemahannya ya ini lebih rumit, ya. Cuman karena sekarang sudah bisa pakai aplikasi, ya, tidak dihitung manual lagi. Jadi untuk metode kuadrat terkecil ini kita bisa pakai software. Di antaranya ada Excel atau SPSS. Oke, jadi selesai sampai di sini pembahasan kita. Silahkan, ya, bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.